Ya, yang Anda saksikan ini pemirsa, ini merupakan detik-detik ledakan dahsyat yang terjadi di Beirut, Lebanon, yang kemudian informasi terakhir yang kami dapatkan ini lebih dari 100 orang meninggal dunia dan ribuan orang lainnya luka-luka. Bahkan kekuatan ledakan setara dengan gempa magnitudo 3,3 dan mampu menghancurkan bangunan sejauh 9 km lebih dari pusat ledakan. Ledakan mengguncang ibu kota Lebanon, Beirut, sekira pukul 6 petang waktu setempat di gudang penyimpanan 2.750 ton amonium nitrat pelabuhan Beirut. Ledakan tersebut kemudian mengakibatkan kebakaran dan ledakan-ledakan kecil. Ternyata setelah itu ledakan sangat besar menyusul ledakan tersebut. Korban jiwa mencapai lebih dari 100 orang dan melukai 4.000 lainnya. Aparat keamanan setempat yang dibantu oleh sejumlah pihak juga masih terus menyelidiki penyebab pasti dari insiden ledakan yang terjadi. Apakah ada unsur lain selain faktor kelalaian manusia? Bertahun-tahun gudang ini menyimpan amonium nitrat, membuat sebuah sidang digelar untuk memindahkan atau menghancurkan 2.750 ton amonium nitrat tersebut. Ini masih ada penetapan berkabung nasional selama 3 hari yang diberlakukan oleh pemerintah Lebanon. Dan juga darurat ya, Via, kondisi darurat selama 2 minggu informasinya. Kami menghadirkan visual-visual video amatir maupun juga CCTV yang kemudian beredar di ranah sosial media ya. Ini tampak aktivitas masyarakat pada saat sebelum kejadian. Ya. Dan ini ketika kejadian, ini yang tadi Vita bilang ya, kata sebanding dengan magnitudo 3,3 Richter ya. Saya membayangkan betapa paniknya itu orang-orang yang berada di dalam bangunan. Betul. Sampai menyelamatkan anak mereka ketika itu. Nah, ini lagi ada sesi pemotretan ya sepertinya, yang kemudian langsung kocar-kacir bisa dikatakan seperti itu setelah adanya dentuman keras yang terjadi di pusat kota. Praktis ya Fit, kalau melihat sejumlah video-video amatir ini, aktivitas masyarakat yang tengah berjalan sebagaimana mestinya. Informasinya itu maghrib ya, malam gitu. Ya tentu kan sudah pada di rumah ya biasanya kalau jam segitu. Ya panik tentu dirasakan. Nah ini kita pengen tahu, tadi kan ada video amatir dari CCTV dan lain sebagainya. Kita pengen dengar secara langsung nih Vi, ya kan, kesaksian ya. Bagaimana sih kejadian ketika itu bersama dengan mahasiswa yang ada di Lebanon, mahasiswa Indonesia yang ada di Lebanon, Mas Audi Prastiawan. Selamat pagi Mas Audi. Selamat pagi ya. Ya, Mas Audi tinggal di Beirut, Lebanon, betul ya? Betul, ya. Betul. Lokasi tempat tinggal berapa jauhnya dengan lokasi ledakan? Kira-kira 4,5 km radiusnya. Wah, berarti bisa dikatakan dekat ya. Ini bisa diceritakan Mas lumayan. yang dialami ketika itu dari jarak 4,5 km? Iya, memang jadi awalnya nggak nyangka bakal ada kejadian seperti itu ya. Kan karena kita lagi asik ngobrol di sekretariat PPI Lebanon. Untuk kan karena udah lama tuh nggak ngobrol sekian lama, akhirnya kita ngobrol, tiba-tiba ada suara kayak patahan, kayak retakan gitu, getar. Jadi kayak bener-bener gempa bumi, dikiranya emang gempa bumi gitu kan, karena bergetar. Semua bangunan tuh bergetar semua, sampai dalam rumah itu kayak laptop terus TV itu goyang-goyang lah, lumayan, kaca pecah, akhirnya getar semuanya. Akhirnya kita dan disusul dengan angin topan yang berhembus kencang. Jadi rasanya kayak angin topan tapi kencang banget, entah itu disebutnya apa. Jadi kita seakan-akan tertiup dan terdengar suara ledakan. Anda ketika itu sedang duduk atau berdiri? Dari duduk. Pas sebentar kita langsung berdiri, dan ternyata getarannya tuh makin gede. Itu mungkin selang 5 detik lah, sampai 5 detik. Pertanyaan saya ini kenapa mempertanyakan duduk atau berdiri, karena di video amatir saja yang tengah berdiri saja sampai seperti kayak terhempas begitu loh. Iya, benar. Anda mengalami hempasan juga pada saat itu? Iya, tapi kita terhempas dan tidak seimbang karena getaran dan angin terhempas itu agak suka berbarengan. Waktunya berbarengan. Jadi seakan-akan mau pegangan pun juga kita nggak bisa. Akhirnya
mau nggak mau menyimbangkan diri dan dibantuin dengan teman-teman. Dari lingkungan di sekitar Anda ada kerusakankah seperti pecahan kaca atau hal-hal serupa begitu? Ada beberapa. Jadi kan di daerah Lebanon itu rumahnya banyak apartemen-apartemen yang berderet ya, bukan rumah seperti di Indonesia. Apartemen-apartemen itu yang di apartemen saya kan agak di belakang dan tetangga saya itu di depannya. Jadi yang di depannya itu kacanya pecah. Jadi semuanya itu pecah. Dari kaca lantai satunya itu pecah. Karena dia kan rapet gitu di depannya. Jadi turun ke bawah dan kita langsung kan tiap apartemen ada main lobby biasanya ya. Main lobbynya kita di situ terus ngeliatin kacanya jatuh gitu. Iya, Mas Audi, saya membayangkan betapa paniknya Anda ketika kejadian ya. Tapi ketika kejadian Mas Audi ada luka nggak, Mas? Enggak ada sama sekali karena hanya panik aja. Yang penting kita tuh bawa ID masing-masing kan. Kita bawa ID masing-masing, bawa HP dan alhamdulillahnya sih kita mahasiswa tuh nggak ada yang panik. Seketika Anda langsung keluar ruangan kah gitu? Enggak, masih berpikir untuk wah ini apa ya, ini beneran apa enggak ya gitu. Masih kayak nggak nyangka aja itu bakal kayak gempa gitu. Sambil memutuskan untuk keluar ruangan berapa lama Anda? Semenitan. Habis itu langsung keluar ruangan. Apa yang Anda lihat di luar ruangan itu? Ya kan di lihat ruangan jadi ada kalau asap kuning ya, asap oren kejinggaan ngelihat itu. Dan akhirnya banyak yang lalu lalang terus warga sekitar panik gitu kan, yang berkendara mobil motor itu pada menepi, terus tetangga yang ada juga yang paling atas tuh yang agak paling panik gitu kan, oh ini apa kata mereka gitu. Karena ya kita saling membantu gitu kan, bawa turun ke bawah, pokoknya sama mengayomi lah bareng-bareng. Ya udah tenang aja, tenang. Oke, Mas Audi, gempa yang Mas Audi rasakan itu berselang berapa lama, Mas? Itu sekitar 5 detikan kalau nggak salah ya. Mungkin 10 detik kurang. Bukan gempa kali Fit ya? Guncangannya ya? Iya, masa guncangan, guncangan. Mas Audi, tapi mungkin sampai 10 detik. Iya, di apartemen tempat Mas Audi tinggal ada yang mengalami luka nggak, Mas, selain panik dan lain sebagainya? Kalau luka di sekitar kami mungkin agak jauh ya, mungkin kalau di yang satu apartemen nggak ada, tapi mungkin kalau di luar mungkin ada. Karena yang di luar itu kan pasti kan namanya apartemen kan, orang lagi jalan gitu, nggak ada yang tahu, jadi pecahannya mungkin kena. Tapi sekitar saya sih itu nggak ada, ada orang yang lupa. Audi mengenal pasti nggak sih lokasi gudang penyimpanan amonium nitrat ini? Wah itu nggak tahu, soalnya suka bolak-balik. Jadi ke arah utara sedikit dari sini kan Beirut itu pusat ya, Lebanon pusat. Suka dia pelabuhan ke utara gitu. Iya benar, pelabuhan. Jadi di sana itu pelabuhan ada tentara kita, angkatan laut di sana untuk berjaga. Tapi melalui penjelasan sana, Fitra katanya kemarin sedang berada di lepas pantai ya? Iya, sedang berlayar ya. Alhamdulillah. Enggak, maksud saya pertanyaan ini adalah saya ingin mendapatkan penjelasan dari Audi, bisakah dibantu begitu pada saat tadi produser kami memutar tayangan dari udara, mungkin bisa diputar lagi begitu ya. Itu kan banyak sekali bangunan-bangunan yang bisa dikatakan rata dengan tanah ya, gitu kan. Nah, Audi cukup bisa membantu kami nggak untuk mengenali apa sih bangunan-bangunan yang porak-poranda bahkan rata dengan tanah itu apa gitu, bangunan-bangunan apa? Oh iya, jadi itu sebelumnya itu di dalam pelabuhan itu ada bangunan tempat kapal suka menyimpan bahan-bahan logistik. Yang entah itu apapun itu bisa masuk ke sana. Dan maksudnya saya tidak tahu kalau misalkan dalamnya memang kan dengar-dengar itu kan ada asam nitrat ya yang 2000 sekian 2750.
Ya, 2.750 ton ada di situ. Nah itu saya nggak tahu maksudnya digunakan untuk apa itu. Nggak, artinya yang gambar yang agak asing tervisualkan gitu ya. melalui udara itu artinya yang rata itu bukanlah tempat tinggal warga kali ya, mungkin ya? Bukan, jadi pelabuhan dan di sebelah lautnya ya, arah lautnya, dan agak ke kanannya, ke atasnya itu rumah warga, mungkin radius 1 kilo. Oh, jadi radius 1 kilo dari titik ledakan baru ada perumahan warga? Ya, iya, ke arah naik ke arah gunung. Makanya terdata 100 lebih jiwa katanya meninggal dunia ya, betul ya? Iya, dan itu juga termasuk orang-orang mungkin ya, orang-orang yang pekerja yang di dalam dan warga sekitar yang sedang lalu lalang. Kan karena saat itu kan jam 6 malam ya, jam 6 sore. Sore ya. Jam 6 sore itu masih jam-jamnya orang pulang kerja dan masih cerah sih, belum ke petang. Oke, baik Mas Audi. Iya, Mas Audi, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat-sehat selalu. Salam untuk teman-teman di sana, Mas.